Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya deket banget sama kita, tapi mungkin kita nggak terlalu mikirin. Pertanyaannya simpel, apa sih pasar itu? Coba deh, sekarang bayangin sejenak. Kalau saya bilang kata pasar, apa sih yang langsung kepikiran sama kalian? Saya tebak ya, kemungkinan besar yang muncul di kepala itu, ya tempat yang rame, yang bisa kita datangin langsung kan. Mungkin kayak pasar tradisional, yang penuh sama orang, ada yang nawar, ada yang jualan, betul gak? Nah, gambaran tadi itu nggak salah sih. Tapi, di zaman sekarang, definisi pasar itu udah jauh lebih luas lagi. Kuncinya itu bukan lagi di tempatnya, tapi di pertemuannya antara penjual dan pembeli buat transaksi. Jadi, nggak harus ada lokasi fisiknya. Dan percaya deh, pasar modern ini ada di mana-mana. Bahkan, ya di HP kita masing-masing. Tiap kali kita check out barang di Tokopedia atau Shopee, pesan makan siang pakai GoFood, atau bahkan buat yang lebih serius, saat para investor jual beli saham. Nah, itu semua sebenarnya kita lagi ada di dalam sebuah pasar. Oke, jadi kalau pasar itu gak harus berupa tempat. Terus, apa dong yang harus ada biar bisa disebut pasar? Apa sih bahan-bahan utamanya? Yuk, kita bongkar satu-satu. Ternyata ada 4 syarat mutlak. 1, ya jelas harus ada penjual yang punya barang atau jasa buat ditawarin. 2, harus ada pembeli yang butuh barang atau jasa itu. 3, pastinya harus ada barang atau jasanya itu sendiri kan? Nah, yang keempat, dan ini paling penting, harus ada yang namanya kesepakatan, deal gitu. Biar gampang ingatnya, kita bisa pakai singkatan keren ini nih, PPBK, penjual, pembeli, barang, kesepakatan. Ingat ya, PPBK. Kalau salah satu aja dari 4 ini nggak ada, wah, itu belum bisa disebut pasar yang komplit. Oke, PPBK udah kita pegang. Sekarang kita lanjut. Sebenarnya apa sih gunanya pasar itu buat ekonomi kita? Apa aja tugas-tugas pentingnya? Ternyata ada 3 fungsi utama. Pertama, distribusi. Gampangnya, ini tugas pasar buat nyalurin barang dari produsen sampai ke tangan kita. Kedua, pembentuk harga. Nah, disinilah drama tawar-menawar terjadi sampai ketemu harga yang pas buat kedua pihak. Dan yang ketiga, promosi. Pasar itu ibarat panggung buat kenalin produk-produk baru ke kita semua. Sekarang kita harus tahu nih, pasar itu nggak cuma satu jenis. Bentuknya macam-macam banget kayak punya banyak muka gitu. Yuk kita lihat ada jenis-jenis apa aja sih. Cara paling gampang buat bedainnya itu dari wujudnya. Ada yang namanya pasar konkret. Ini yang kayak kita bayangin tadi. Penjual, pembeli, sama barangnya ada di satu tempat. Terus ada lawannya, pasar abstrak. Nah, di sini kita nggak ketemu langsung. Transaksinya jarak jauh, barangnya kita lihat dari foto atau contoh aja. Contoh pasar konkret ya gampang banget. Pasar dekat rumah, supermarket, mall, semua itu pasar konkret. Kalau pasar abstrak, ya ini dunia kita sekarang. Semua toko online, marketplace, sampai bursa saham, itu semua contoh pasar abstrak. Selain dari wujudnya, pasar juga bisa dibagi-bagi lagi. Misalnya berdasarkan waktu. Ada pasar harian kayak pasar sayur. Ada yang mingguan kayak pasar kaget. Bahkan ada yang bulanan atau tahunan kayak Pekan Raya Jakarta. Terus, bisa juga dibagi berdasarkan jangkauannya. Ada yang levelnya lokal, cuma di satu daerah. Ada yang nasional buat satu negara. Sampai yang levelnya dunia, kayak pasar kopi internasional. Oke, dari semua hal tadi, sekarang kita masuk ke intinya. Jantung dari semua pasar. Proses deal harga. Gimana sih caranya kesepakatan itu bisa terjadi? Yang namanya harga pasar itu, ya harga hasil kesepakatan. Jadi bukan penjualnya aja yang nentuin atau pembelinya aja. Tapi ini hasil negosiasi, hasil tawar-menawar antara dua pihak. Coba deh kita jadi pembelinya. Lihat harga, terus di dalam hati bilang, waduh mahal banget, coba tawar lebih murah ah. Nah, dari sisi penjualnya, dia bakal mikir, ya murah banget nawarnya, kalau segitu sih saya rugi dong nggak isa. Dan proses tawar-menawar ini jalan terus, sampai akhirnya klik. Ketemu satu angka ajaib di tengah-tengah. Angka di mana pembeli udah ikhlas bayar, dan penjual juga udah rela ngelepas. Nah, angka inilah yang namanya harga keseimbangan. Disinilah transaksinya kejadian. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, poin utamanya simple banget. Pasar itu bukan soal tempat. Pasar adalah soal proses. Proses tawar-menawar sampai akhirnya ketemu kata sepakat. Nah, sebelum kita tutup, coba deh pikirin, hari ini aja, dari mulai ngopi pagi tadi, sampai paket data yang kalian pakai buat nonton ini, sebenarnya udah berapa banyak pasar yang kalian masukin. Coba direnungkan, jawabannya bisa jadi bikin kaget loh. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya.